Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin pesanan kue nona manis yang lumayan banyak. Ini aku bikin 130 pieces dan ini emang jadi favorit banget buat isian snack box ya. Ini aku pakai daun pandan asli ya. Jadi ini beneran enak banget. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Untuk bahan A, di sini aku masukkan 560 gram gula pasir, kemudian tambahkan 4 butir telur, lalu diaduk sampai gulanya itu sedikit larut ya teman-teman dan tercampur rata. Nah, kalau sudah seperti ini, tambahkan tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang. Ini aku pakai tepung terigu kiloan yang di warung ya. Nah, ini langsung aja dimasukin semua, kemudian diaduk rata sampai tidak ada tepung yang bergerindil, sampai benar-benar antara tepung dan adonan telurnya itu tercampur rata ya. Kemudian tambahkan 1 liter santan. Ini aku pakai dari 1 butir kelapa. Masukkan santannya secara bertahap sambil terus diaduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Kalau sudah tercampur rata, masukkan sisa santannya ya, sambil terus diaduk rata. Nah, kalau adonannya sudah benar-benar tercampur rata, ini sisihkan dulu. Lanjut aku mau bikin adonan B atau adonan pandannya. Siapkan panci, kemudian tambahkan 120 gram tepung maizena, kemudian tambahkan garam dan masukkan air pandan. Nah, ini air pandannya itu aku pakai air pandan dan daun suji ya, perbandingannya 1:1. Kemudian tambahkan air santan, diaduk sampai tercampur rata. Kemudian ini mau aku masak di api sedang aja sambil terus diaduk sampai adonannya mengental ya. Nah, ini adonannya udah mulai mengental. Kalau udah mengental seperti ini, matikan api. Dalam keadaan adonan pandan masih panas, ini kita masukkan ke dalam adonan telur yang tadi ya, ke adonan bahan A. Ini langsung aja dimasukkan semua dalam keadaan panas sambil terus diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Karena kalau nggak langsung diaduk biasanya agak menggumpal dan agak susah untuk tercampur ratanya ya teman-teman. Jadi ini mengaduknya itu harus cepat-cepat ya, supaya benar-benar tercampur rata dan tidak perlu kita saring. Nah, ini sudah cukup, ini sudah tercampur rata, sisihkan dulu. Kemudian aku mau bikin adonan putihnya. Di sini aku masukkan tepung beras, kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Tambahkan juga garam. Kalau dirasa kurang gurih, boleh ditambahkan lagi garamnya ya. Kemudian tambahkan santan. Masukkan santannya secara bertahap sambil terus diaduk supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya. Nah, karena di sini pancinya itu kurang besar, jadi ini mau aku pindah dulu ke panci yang lebih besar ya teman-teman, karena adonannya itu nggak muat. Nah, ini aku pindah dulu, lanjut masukkan sisa santannya, diaduk rata. Kalau dirasa sudah tidak ada tepung yang bergerindil, ini kita masak adonan tepung berasnya di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Nah, ini adonannya udah mulai mengental. Kalau udah mengental seperti ini, matikan api dan biarkan adonannya hingga hangat. Di sini aku sudah siapkan cetakan kue talam yang ukurannya besar dan cetakannya sudah aku oles tipis-tipis menggunakan minyak goreng ya. Tuang 1 sendok sayur atau 7/8 adonan ke dalam cetakan, jangan terlalu penuh. Kemudian tuang adonan putih di tengah seperti ini ya. Ini aku masukkan ke dalam botol saus supaya memudahkan pada saat menuang. Kalau udah ini aku tata di dandang, kemudian ini mau aku kukus di kukusan yang udah panas dan ini mau aku kukus selama 15 menit ya. Diusahakan kukusannya pakai kain ya teman-teman supaya tidak ada yang menetes air ke dalam kuenya. Nah, setelah 15 menit ini kuenya udah matang, langsung aja diangkat dan biarkan hingga kuenya dingin ya, baru dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini setelah dikukus dan ini mau aku biarkan dulu hingga kuenya dingin. Nah, ini kuenya udah dingin, tadi aku masukkan beberapa saat ke dalam kulkas. Dan ini langsung aja aku mau keluarkan dari cetakan. Mengeluarkannya itu gampang banget, bisa menggunakan sendok seperti ini atau cukup menggunakan tusuk gigi ya. Ini nggak lengket sama sekali. Nah, ini langsung aku tata di mika kecil seperti ini ya teman-teman.
Untuk satu resep ini menghasilkan 130 pieces kue nona manis dan ini rasanya beneran enak banget. Selain gurih ditambah dengan daun pandan asli yang aku pakai ya. Nah, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.